Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqallahu rasulun nabiyil karim. Sahabat Muhtiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah dengan lancar, dengan penuh keberkahan yang akan kita dapatkan nantinya. Salawat dan salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang dari jahiliyah menuju ilmu pengetahuan yang luar biasa banyaknya. Sahabat Muhtiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah banyak mendengar bahwasanya ulama menyatakan di bulan suci Ramadan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Yang pertama adalah 10 hari pertama bahwasanya penuh dengan kerahmat, atau 10 hari disebut dengan 10 hari rahmat, di mana Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin. Yang kedua, yakni 10 hari yang kedua, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, itqun minan nar, yakni Allah menjauhkan kita dari pintu api neraka. Nah, sahabat Muhtiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita tidak membahas panjang lebar terkait bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu itqun minan nar, ataupun di hari yang insya Allah nanti malam kita masuk ke hari ke-21, di mana 21 yakni tanggal ganjil, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Seperti ayat yang sudah saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Surat Al-Qadr. Sahabat Muhtiga yang Allah taala, di sini akan saya bahas apa saja amalan-amalan di malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan kita temui dengan banyak doanya, dengan banyak harapannya kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Apa saja amalan-amalan di Lailatul Qadar? Yang pertama adalah memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ini ada satu perintah kepada kita, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsiran, yakni berzikir sebanyak-banyaknya. Ya. Tidak melihat waktu dari 24 jam, banyak waktu yang kosong harus kita bertasbih kepada Allah, banyak waktu untuk kita meluangkan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman,
bukrotan wa asilan, pada waktu pagi ataupun petang, yakni sebelum subuh ataupun ba'da subuh, sebelum asar ataupun setelah asar menjelang maghrib. Amalan yang kedua, yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u, bacalah kalian Al-Qur'ana, Quran sebagai kitab suci umat Islam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya akan datang pada saat hari pembalasan, yakni kiamat atau di hari kiamat, syafi'an li ashabih, yakni pertolongan untuk membacanya atau untuk pembaca, untuk pengamalnya, ataupun untuk siapa yang membaca, siapa yang mengamalkannya, yaitu kita kaum muslimin yang membaca Al-Quran atau berbanyak baca Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, yakni melaksanakan atau menunaikan sholat lail. Pada bulan Ramadan memang sudah kita seharusnya melaksanakan sholat tarawih maupun witir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk melanjutkan sholat-sholat sunnah lainnya. Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat yang lainnya. Bahwasanya di bulan suci Ramadan salah satu adalah keberkahan yang akan kita miliki, keberkahan yang akan kita dapatkan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang berbunyi dengan artinya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai orang yang baik itu adalah di mana dia sedikit tidur untuk menjalankan ibadah sholat malam. Ya. Sudah jelas bagi kita untuk selaku umat Islam, selaku muslimin dan muslimat, untuk menjalankan atau menambah ibadah-ibadah yang lain dengan sholat sunat pada malam Lailatul Qadar. Sahabat mutia Allah SWT, amalan yang keempat yakni membaca doa Lailatul Qadar. Kenapa? Salah satu doa Lailatul Qadar ini kita sering dibacakan pada saat setelah melaksanakan sholat witir yang 3 rakaat. Apa bunyinya? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, Allahumma innaka, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, maha pengampun segala dosa-dosa kita. Tuhibbul afwa, yang menyukai, yang mencintai sesuatu hal yang dimaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Fa'fu anna, maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Doa Lailatul Qadar yang sangat baik ini kita harus sering bacakan di setiap malam. Bisa saja kita laksanakan ini, kita baca doa ini setiap sholat, ataupun doa-doa ini kita bisa amalkan di sholat-sholat sunnah yang lainnya. Adapun yang kelima, yaitu amalan untuk memperbanyak sedekah. Bisa sedekah berupa uang, bisa sedekah berupa pakaian yang sudah tidak layak pakai oleh kita, tapi masih layak dipakai oleh orang lain. Ya, jangan sampai kita kasih kepada orang pakaian yang sudah tidak layak, akan tapi kita berikan kepada orang yang masih layak, ya, yang bisa masih dipakai atau digunakan untuk beribadah khususnya. Seperti hanya baju muslim ataupun sarung yang masih bisa dikenakan, bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah-ibadah ataupun melaksanakan kebaikan. Karena Allah SWT berfirman yang kurang lebih artinya, di mana Allah sangat menyukai gitu, hal-hal yang sedekah
Allah yang tidak kita memberikan sedekah tanpa diketahui orang lain, itu sangat bagus. Sangat bagus. Di luar daripada itu, Allah sangat menyukai orang di mana bersedekah walaupun tahu. Ya. Nah, 5 amalan ini yang harus kita amalkan di Lailatul Qadar, yang saya akan sebut satu persatu. Yang pertama tadi, amal yang pertama adalah memperbanyak zikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena waktu di bulan Ramadan itu tidak terasa. Sekarang sudah masuk hari ke-20, esok 21, dan selanjutnya akan bertemu di hari raya Idul Fitri. Yang kedua, amal yang kedua yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda tadi, anjuran kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran pun sudah menyatakan membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu sangat mudah bagi kita. Amal yang ketiga yakni menjalankan atau menunaikan sholat-sholat sunnah malam lainnya, ya, selain daripada sholat tarawih maupun witir, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat hajat ataupun sholat yang lainnya sebagai, ya, cara kita bagaimana mendapatkan keberkahan di Lailatul Qadar. Yang keempat, kita memperbanyak doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sering banyak kita baca amalan tersebut, insya Allah keberkahan di Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar, kita akan dapatkan. Dan yang terakhir yang tadi, yakni perbanyak sedekah. Bukan sedekah pakaian saja, kita bisa bersedekah berupa makanan, kita bisa bersedekah berupa uang ataupun yang sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Kalau itu adalah salah satu jaminannya akan ditambahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut mari kita tunaikan bersama, mari kita laksanakan bersama. Ramadan waktunya sangat singkat sekali. Tidak banyak orang yang mendapatkan atau orang yang berkesempatan untuk mengikuti melaksanakan ibadah yang suci ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga semuanya untuk selalu konsisten beribadah kepada Allah SWT, khususnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Sahabat Mu3 Allah SWT, demikian yang bisa saya sampaikan 5 amalan Lailatul Qadar yang semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, tidak lebih dan tidak luput dari saya pribadi, kebaikan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.